Mungkin balik ke capital. Nah ini, jadi teman-teman sekalian, jadi itu yang rencana kita untuk capital managementnya BRI gitu, yang pasti kita akan drive growth pinjamannya BRI dan terutama di UMKM, tapi juga kita bisa kasih optimum return dalam bentuk dividen payout. Nextnya, ESG tadi kita juga investment propositionnya adalah ESG gitu, karena ya apapun BRI dengan 36 juta gitu, kita tuh di ini ya front row untuk financial inclusion di Indonesia, dan selama ini progres dari implementasi ESG di BRI kayaknya sudah bagus ya, karena itu terbukti juga dari kenaikan dari ESG rating BRI dari tahun ke tahun. Nextnya. Nah ini kami update untuk yang di financial highlight ya untuk first quarter 2023. Jadi kalau total loan and financingnya BRI itu sekarang di 1.180 triliun, jadi year on year tumbuh 9,7. Nah ini di drive-nya itu masih dari micro segment gitu, jadi micro itu bisa tumbuh 11,2% year on year, dan ini dari bank only-nya sendiri, mikronya Peron itu tumbuh sekitar 9,8%. Nah, yang lainnya itu di-drive dari mana? Dari dua subsidiary BRI yang baru, yaitu Pegadaian tumbuh 12% dan juga PNM tumbuh 24% year on year. Jadi memang drivernya dari ultramikro ya. Dan teman-teman ini kalau bisnis ultramikro itu memang profitable, marginnya itu tinggi, tapi memang challenge-nya ada di OPEX-nya. Kemudian juga consumer loan-nya BRI bisa tumbuh di 13,7%. Ini di-drive dari mortgage sama dari vehicle loan yang ada disalurkan oleh perusahaan anak BRI, yaitu BRI Finance. Kemudian small segment tumbuh 2,1. Kita memang sangat hati-hati nih di small segment. Kita sekarang bahkan sedang coba untuk sedang coba untuk melihat small segmentnya itu, kita memperbaiki bisnis proses yang ada di small business ini. Kemudian medium bisa tumbuh di 16% dan corporate 10% year on year. Kemudian next year, sehingga mungkin kalau dilihat di sini micro loan compositionnya kita sekarang terus naik ya, karena memang micro loan growth-nya itu lebih tinggi dari total loan growth. Jadi sekarang mikronya itu di 47,7, nah targetnya itu 2025 bisa di 50%. Jadi nanti driver dari loan-nya BRI itu ya memang segmen yang high yield ya, itu micro tadi. Kemudian yield-nya BRI itu tahun lalu di 7,72, tahun ini di 7,82%. Jadi memang terus naik ya. Kalau kita lihat di sini tuh sekarang juga difference-nya antara bank only NIM gitu dan juga konsol NIM itu semakin tinggi ya. Jadi kalau dulu 100 basis point gitu difference-nya, sekarang tuh di 110 gitu. Jadi ya memang si perusahaan-perusahaan anak ini yang bisa mendorong profitability-nya BRI terus naik. Kemudian total CAR tadi udah kita bahas gitu, bahwa total CAR-nya BRI masih sangat besar dan 96% itu adalah tier 1. Kasanya kita juga sekarang terus naik di 64% levelnya. Kemudian cost to income ratio itu juga sudah membaik, dulu 42%, sekarang di 41,8%. MPL loan quality kita ini sekarang ada di 2,86%. Nah ini MPL 2,86%, tapi juga coverage-nya juga masih sangat tinggi ya. Jadi sekarang coverage-nya di 82,5%. Nah ini yang salah satu indikator loan quality juga LAR-nya kita juga terus turun ya. Dulu tuh waktu COVID itu karena banyak sekali restru gitu, karena kita memang support nasabah kita restru mereka. Waktu itu restrunya dan juga LAR-nya itu sempat di 28%. Nah sekarang udah pelan-pelan turun, sekarang udah di 16%. Tapi LAR-nya turun, coverage-nya kita juga jagain gitu. Jadi sekarang coverage-nya tuh di 49%. Jadi bisa dibilang tuh kita tuh prinsipnya sangat konservatif ya. Jadi kalau kita siapkan coverage dalam bentuk CKPM yang sangat cukup gitu, sehingga kalau ada misalnya kayak ada pemburukan kayak gitu tuh sebenarnya udah di cover gitu untuk dengan provisi.
Kemudian ini juga credit cost ya, mungkin ini kadang juga beberapa investor gitu juga menanyakan kenapa sih kok credit cost-nya tuh belum turun gitu ya. Nah tapi sebenarnya kalau tahun ini kita juga expect credit cost akan semakin turun gitu, targetnya kita di 2,2 sampai 2,4, nanti first quarter jadi 2,39, jadi kita expect akan semakin turun sampai end of year. Tapi sebenarnya juga kemudian juga yang credit cost net-nya itu jadi sudah dikurangi dengan recovery gitu, itu tuh sebenarnya cukup rendah ya, ada di level 1,37% gitu. Jadi walaupun rate off-nya misalnya credit cost tinggi gitu, itu kan sebenarnya ada cover write off gitu ya, tapi ternyata kredit yang kita write off itu ternyata pengembaliannya itu cukup tinggi gitu, itu saat ini di 65%. Jadi akhirnya total credit cost net-nya itu relatif rendah. Next. Nah ini ROA after tax dan juga ROE ya. Jadi kalau kita lihat tuh sekarang profitability ratio kita sih semakin membaik ya. Jadi last year ROA-nya itu ada di ROA after tax ada di 2,94, nah sekarang itu ada di 3,38 gitu. Jadi kalau kita lihat ke sebelum pre-pandemi gitu, bahkan sudah di atas pre-pandemi gitu ya. Kalau kan tantangannya adalah pas lagi pandemi ini ya pastilah udah lebih bagus, tapi bahkan saat ini posisinya adalah sudah lebih bagus dari posisi pre-pandemi. ROE-nya juga demikian gitu. Jadi pre-pandemi mungkin 2019 di 18,4, itu tiruan ya, untuk yang ROE balance sheet ada yang 17,3, nah sekarang bahkan sudah di atas 20% di 21% untuk ROE balance sheet-nya. Next-nya. Nah, kemudian juga tadi kita bicara leverage gitu, ini leverage-nya BRI memang turun gitu, jadi kalau mungkin teman-teman bisa nanti compare ke peers, kita memang cenderung lebih rendah. Kenapa kok leverage-nya rendah? Karena memang di September 21 gitu, waktu itu kita ada right issue ya, jadi karena ada Ultra Micro Holding, kita melakukan right issue, ada dana press fund gitu, masuk sebagai tambahan modal BRI sekitar 40 triliun, nah itu jadi mendrive capital card-nya kita naik, dan tapi juga mendorong leverage-nya kita turun. Nah ini tinggal ini menurut saya sih kayak good opportunity untuk BRI ya, jadi bisa untuk mendorong pertumbuhan ke depan dan juga optimum return tadi ke shareholders. Net profit saat ini tumbuh 27%, jadi di first quarter ada di 15,5 triliun. Kemudian ini net profit yang untuk tanpa exclude the mandatory interest, jadi so far masih rendah ya, difference-nya nggak begitu banyak gitu, karena mostly perusahaan anak kita juga kita miliki ya di atas ya di atas 90% lah gitu, kecuali untuk BRI lah. Jadi saat ini di 15,5 triliun untuk net profit setelah minority interest. Kemudian nah ini guidance-nya tadi beberapa parameter sudah kita bahas ya. Jadi memang challenge-nya untuk BRI ini di loan growth ya. Jadi guidance kita di 10 sampai 12, aktual di 9,7%. Tapi kita lihat drivernya itu memang masih dari yang segmen yang kita expect, yaitu micro ataupun consumer masih bisa tumbuh double digit. Nah untuk kedepannya sampai akhir tahun kita cukup optimis gitu bahwa target ini bisa tercapai. Net interest margin 7,7 sampai 7,9, kita optimis bisa di 7, mungkin lebih ke arah kanan ya, lebih di 7,9 bahkan bisa di 8%, saat ini di 7,8. Credit cost 2,2 sampai 2,4, saat ini 2,39, kita ekspektasi itu malah lebih ke leverage gitu, jadi nggak ke 2,4 tapi mungkin malah lebih ke 2,2, bahkan bisa better dari 2,2. MPL 2,6 sampai 2,8. Nah ini kita cukup optimis masih bisa di range ini ya, saat ini di 2,8. Cost income ratio, tapi ini bank only, kita harapkan bisa di level 40% ya, jadi targetnya 40 sampai 41,5, saat ini 37,37, ini memang sangat rendah ya, tapi kita expect akhir tahun cenderung biasanya agak naik, tapi masih bisa di dalam guidance kita di sekitar 40%. Oke, ya mungkin ini sedikit kita bahas Umi yang tadi ya, karena kan banyak tadi saya menyenggol ke
PNM dan Pegadaian. Jadi ya ini yang kita lihat gitu. Jadi potensinya untuk pengembangan bisnis BRI ke depan itu kalau kita lihat itu sangat besar gitu, karena based on data kita lihat tuh ada 45 juta nasabah UMI yang butuh financing, 15 juta sudah di cover oleh formal financial institution. Nah 30 juta ini yang akan jadi target market gitu ya, potensi pengembangan bisnis BRI Group ke depan. Nah kemudian juga yang kita harapkan itu dengan adanya Ultra Micro Holding itu sebenarnya BRI itu akan bersama dengan nasabah along the journey gitu. Jadi kita akan terus kayak di awal itu nasabah dia akan ini melalui Mekar gitu ya. Jadi branding yang pinjamannya saat ini average loan size-nya cuma 3 juta. Nah kita tuh harapannya kita akan bisa mengempower mereka, bisnisnya mereka tumbuh sehingga mereka akan mulai pelan-pelan masuk ke formal financial, masuk ke BRI gitu misalnya, mempunyai program loan ataupun juga komersial loan gitu. Nah itu nanti kedepannya mereka akan integrate dan akhirnya mereka upgrade atau graduate ke komersial loan. Nah ini mungkin update sedikit mengenai apa sih yang setelah dari September 21 setelah BRI bersama dengan PNM Pegadaian menjadi UMI Holding. Nah ini pengembangannya tuh kita punya 1000 senyum location sekarang. Jadi masuknya itu adalah di satu BRI unit. Ini nanti teman-teman pernah lihat kok ada namanya unit senyum gitu. Nah maksudnya tuh di unit senyum itu layanannya tuh nggak cuma BRI gitu, tapi ada juga layanan PNM, layanan Pegadaian gitu. Jadi itu kita harapkan sangat lebih efisien ya. Kemudian juga tadi kita sampaikan sudah dibuka loh 7 juta Simpedes UMI gitu. Jadi ini Simpedes buat para ibu-ibu itu si grup lending itu. Kemudian kita juga ada dealing agent tapi Mekar gitu. Nah itu maksudnya apa? Maksudnya adalah nanti masing-masing grup gitu. Jadi ada lebih dari 300.000 grup di PNM. Nah ini kita harapkan nanti tuh masing-masing at least ada satu dealing agent. Jadi semua transaksi untuk si member di grup itu tuh nanti bisa lewat si dealing agent ini. Kemudian kita juga yang bagus ini juga ada senyum mobile gitu. Yang mobile itu apa sih? Nah ini untuk cross selling gitu. Jadi sekarang tenaga pemasarannya BRI itu nggak cuma 27.000 which is yang mantrinya BRI, tapi ini udah kita bicara mantrinya PNM, mantri Pegadaian, yang masing-masing tuh bisa offer produk dari institusi lain gitu. Jadi nanti semuanya masuk ke aplikasi ini, kemudian itu akan menjadi pipeline dari pengembangan bisnis atau long expansion dari masing-masing tenaga pemasaran. Ya, jadi kayak misalnya, BRI itu ya bisa menawarkan gold saving gitu kepada nasabah BRI. Nanti si loan officer-nya Pegadaian yang akan approach orang itu yang mau membuka tabungan emas gitu misalnya. Seperti itu sih ke depannya gitu. Kita juga ada 34 juta integrated customer database gitu. Jadi ya jadi memang selain lokasi, lain aplikasi ini kita juga akan integrasi data gitu. Mungkin ini yang terakhir mungkin update untuk share price gitu. Jadi memang kemarin di bulan terakhir ini kayaknya pertumbuhannya alhamdulillah cukup baik gitu ya. Jadi kemarin tutup di hari Jumat di 515 gitu. Jadi secara capital gain dari akhir tahun gitu ya, ini sudah naik di 4%. Kemudian dividen yield kemarin kita bagi dengan DPO 85% itu berarti dividen yieldnya BRI untuk tahun 2023 di 5,8%. Ya masih lebih tinggi lah dari India mesti. Ya, dan kemudian sejak IPO tadi dulu IPO kita tuh harganya 875 ya, tapi kan kita ada 2 kali stock split gitu, jadi 1/10 gitu. Jadi harganya dulu berarti hitungannya 87,5, sekarang harganya tuh 5175 gitu. Jadi naiknya itu sudah 59,7 kali gitu kalau dibanding sama dari IPO ya. Cuma ya unfortunately saya masuk BRI setelah IPO, jadi mungkin itu aja ya. Mungkin itu sih update untuk kinerja BRI dan juga strategi BRI ke depan. Terima kasih. Makasih Bu Titi presentasinya. Seperti yang kita bahas di awal tadi, apabila teman-teman ingin bertanya, ada 3 channel.
Yang pertama bisa melalui Zoom chat, yang kedua bisa melalui YouTube Live, atau yang ketiga nanti kita buka sesi untuk bertanya langsung ke TV atau chat. Nah, dari mungkin saya mulai aja ya. Udah banyak banget pertanyaannya. Pertanyaan pertama itu cerita tentang buyback. Jadi dalam RUPS awal tahun lalu BRI mengumumkan akan melakukan buyback. Sebenarnya bagaimana proses buyback tersebut, berapa budgetnya, dan sebenarnya tujuannya apa sih? Iya, ini sih. Sebenarnya bahkan kalau proses buyback ini sekarang kita akan lakukan tuh kayak lebih reguler sih sebenarnya rencana ke depannya. Karena sebelum RUPS yang tahun 2023, tahun 2022 kita juga menyetujui buyback juga 3 triliun waktu itu. Dan waktu itu udah kita gunakan semua. Nah di tahun 2023 itu buybacknya itu 1,5, tapi saat ini belum kita gunakan. Jadi ya selain sebenarnya kalau tujuannya itu nanti pasti akan akhirnya kembali ke pekerja sih, alhamdulillah ya. Jadi di BRI itu ada kayak program ESOP, ESA gitu untuk pekerja itu ada gitu. Jadi kita lihat tuh, ternyata kalau ada program ini tuh engagement dari pekerja itu tuh meningkat gitu. Jadi ini nanti dan ini juga sebenarnya kita juga harapkan gitu menunjukkan ke market juga sih bahwa kita tuh sangat optimis loh dengan kinerja saham BRI ke depan gitu. Tapi overall tuh memang kita tuh pengennya nanti bonus ke karyawan itu tidak hanya dalam cash basis gitu, tapi juga dalam bentuk saham gitu. Jadi kayak ownership-nya dari karyawan itu meningkat loh gitu. Jadi ya semakin semangat lah gitu.